Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar solih-solihah? Semoga sehat semuanya ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat belajar. Bertemu lagi bersama Ustazah Medita dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5 semester 1. Kali ini kita akan mempelajari tentang mengenal Asmaul Husna dan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, solih-solihah, mari kita mulai pelajaran kali ini. Nah, sekarang Ustazah mau tanya dulu nih, siapa yang tahu arti Asmaul Husna? Iya, betul sekali. Asmaul Husna berarti nama-nama yang indah dan agung bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna seluruhnya berjumlah 99. Pada bab ini kita akan mempelajari 4 dari 99 Asmaul Husna beserta artinya. Yuk kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama yaitu Asmaul Husna Al-Mumit. Asmaul Husna Al-Mumit artinya Allah Maha Mematikan. Hidup dan mati makhluk adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat yang beriman, kita harus menerima segala ketetapannya. Ketika diberi kesempatan hidup, kita harus memanfaatkan kehidupan itu untuk beribadah dan beramal soleh, serta mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Bagi orang yang beriman, kematian itu bukan sesuatu yang harus ditakuti, sebagaimana kehidupan juga tak perlu dikhawatiri, karena hal tersebut sudah menjadi ketetapannya. Yang kedua yaitu Asmaul Husna Al-Hayy. Asmaul Husna Al-Hayy artinya Maha Hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghidupkan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Jadi kita sebagai makhluk ciptaannya harus mensyukuri kehidupan yang diberikan olehnya. Caranya dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Yang ketiga, Asmaul Husna Al-Qayyum. Asmaul Husna Al-Qayyum artinya Maha Berdiri Sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan siapapun dalam menciptakan dan mengatur makhluknya. Hanya karena kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semesta alam dapat berjalan secara teratur. Semua yang ada di alam ini saling bergantung satu sama lain. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berdiri sendiri dan tidak membutuhkan apapun. Yang keempat yaitu Asmaul Husna Al-Ahad. Asmaul Husna Al-Ahad artinya Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu satu, tidak terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya satu, tidak dapat dibagi, maka disebut Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mempunyai bagian, seperti satu titik yang tidak mempunyai bagian. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai perilaku mengimani Asmaul Husna. Nah, yang pertama, perilaku mengimani Asmaul Husna Al-Mumit. Setiap makhluk yang bernyawa pasti mati. Kematian adalah tahap kehidupan manusia menuju alam akhirat yang abadi. Apabila kita ingin bahagia di akhirat, maka kita harus mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, perilaku mengimani Asmaul Husna Al-Hayy. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kehidupan bagi semua makhluk. Mengimani Al-Hayy dapat dilakukan dengan memelihara kehidupan diri sendiri dan orang lain.
memelihara kehidupan diri sendiri, misalnya makan dan minum secara teratur dan tidak berlebihan, selalu memelihara kesehatan. Nah, sedangkan perilaku membantu kelangsungan hidup orang lain, misalnya bersedekah dengan memberi makan, minum, dan membantu kesehatan orang lain yang membutuhkan. Yang ketiga, perilaku mengimani Asmaul Husna Al-Qayyum. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada manusia supaya percaya pada kemampuan diri sendiri dan tidak selalu bergantung kepada orang lain. Misalnya, menjawab pertanyaan guru, mengerjakan tugas sekolah, membaca ayat Al-Quran di depan kelas, dan lain sebagainya. Yang keempat, perilaku mengimani Asmaul Husna Al-Ahad. Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menyendiri dan tak ada sekutu baginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mandiri dan tidak membutuhkan yang lainnya. Nah, sekarang apa sih hikmah dari mengimani Asmaul Husna? Nah, yuk kita bahas. Yang pertama yaitu memperoleh ketenangan dalam hati. Hati yang tenang adalah hati yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang senantiasa berbuat dan meneladani Asmaul Husna akan merasa bahwa tidak ada ketakutan dan kecemasan di dunia ini karena yakin karena perlindungan dari Allah. Orang yang selalu mengingat Allah, hatinya menjadi tenang. Yang kedua, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rahmat kepada manusia dan memberikan pahala yang berlipat bagi siapa saja yang bertakwa kepadanya. Yang selanjutnya, meninggikan derajat di dunia maupun di hadapan Allah. Yang keempat, terhindar dari perbuatan tercela. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah karena dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci orang yang melanggar ketentuannya. Yang terakhir, masuk surga dan terhindar dari api neraka. Orang yang beriman kepada Allah dan meneladani Asmaul Husna tidak akan dimasukkan ke dalam neraka, melainkan akan dimasukkan ke surga bersama orang-orang yang beriman. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa? Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang pertama ada kitab apa? Ya, kitab Taurat. Ada yang tahu kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Betul, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua, ada kitab iya betul, ada kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga, ada kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi siapa ya? Betul sekali, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang keempat, ada kitab Al-Quran. Nah, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita akan membahas hikmah beriman kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, menanamkan sikap toleransi terhadap agama lain. Yang kedua, mempertebar keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, memperkuat keyakinan kepada tugas Nabi Muhammad SAW. Yang keempat,
keempat yaitu menambah ilmu pengetahuan. Nah, sekarang untuk tugasnya LKS halaman 21 sampai 24 bagian pilihan ganda atau Romawi 1 dan isai atau Romawi 2. Oke, selamat mengerjakan. Terima kasih sudah mengikuti materi ini dengan baik. Sampai bertemu lagi di video Ustadzah selanjutnya. Wassalamualaikum